Hari ini waktunya aku bersama Aisyah. Seperti peraturan yang pernah kamu buat dulu. Jangan kayak gitu, Mas. Gak usah ikutin peraturannya. Mas istirahat aja ya sama Mbak Bianca. Gak usah so baik ya kamu ya. Enggak, Aisyah. Aku mau sama kamu. Ayo ke kamar. Mas Dimas. Hei, kamu. Jatuh. Gak usah ikut campur. Kamu mau sama Mas Dimas kan? Ya. Kamu ambil dia. Ambil Mas Dimas buat kamu seterusnya. Nih baju masukin dalam lemari semua taruh lemari kamu. Jangan bagi-bagi hari lagi sama aku ya. Karena aku udah gak peduli lagi sama laki-laki bodoh kayak dia. Laki-laki yang mau dipermainkan sama wanita mandunya ini. Kamu sebut aku apa? Laki-laki bodoh. Kenapa? Kamu gak suka? Emang kamu tuh bodoh, Mas. Karena kamu mau aja. Sama apa nih? Perempuan yang udah selingkuh sama kamu, terus sekarang dia lagi hamil anak gak tahu siapa, dan kamu masih mau terima dia. Apa namanya kalau bukan bodoh? Laluan kamu, Bianca. Mas Dimas, Apa? jangan! Kamu sambar aku, sambar aku. Jangan, Apa? Mas, jangan, aku mohon, Mas. Mbak Bianca. Mbak, aku gak seperti yang Mbak tuduh, Mbak. Aku gak pernah selingkuh sama laki-laki lain. Walaupun aku gak punya buktinya, tapi aku yakin ini tuh bukan anaknya siapa-siapa. Ini anaknya Mas Dimas, Mbak. Dasar wanita munafik. Kamu tuh udah ngerebut suami aku, apa lagi namanya, dan sekarang kamu sama cowok lain. Hah? Kamu pilih dia, Mas, daripada aku. Benci sama kamu. Benci kamu udah ngancurin hidup aku. Bianca. Hah? Mbak Bianca. Jangan berani kamu sentuh Aisyah ya. Ada satu lagi, Mbak Bianca. Aku nggak pernah sedikit pun mau milikin punya orang lain. Mas Dimas tetap suaminya Mbak. Jadi aku mohon balikin lagi baju-bajunya Mas Dimas ke kamarnya Mbak. Dan tolong Mbak, kita jangan berantem kayak gini. Kasihan Mas Dimas bisa istirahat, Mbak. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Cukup. Wah! Kamu kenapa sih ngelindungin dia? Bianca, kita nggak akan pernah bisa bicara kalau kamu emosi seperti ini. Sekarang sebaiknya kamu keluar. Keluar! Mas Dimas. Puas kamu, Mbak. puas kamu, heh! Bianca, cukup, keluar! Mbak Bianca. Mbak Bianca. Aisyah! Aisyah! Mbak Bianca. Mbak Bianca. Aisyah, Mbak. udah. Stop. Kamu nggak usah kejar dia. Udah, biarin aja. Iya tapi Bu. Udah Aisyah. Mama tahu betul kamu itu orangnya baik banget ya. Tapi kamu nggak usah merasa bersalah atas semua inilah. Ini semua salahnya dia, salahnya si Bianca. Karena dia udah bersikap kurang ajar, nggak sopan sama suaminya. Oke? Udah. Nih Mas, udah, ayo ke kamar aja. Udah biarin aja, nggak penting dia. Bagus ya. Jadi selama ini kalian tuh semuanya sekongkol. Nggak ibu, nggak anak, semuanya sekongkol. Oh, salah. Bukan anak, tapi anak-anak ibu. Semua anak-anaknya semua sekongkol. Setia mana Setia? Setia nggak sekalian aja di sini biar lengkap. Ya, biar kamu sama Setia bisa berbagi istri sama Aisyah. Rasain. Berani ya Mas kamu nampar aku cuma gara-gara perempuan ini?
menyesal sudah memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti akan menyesal. Mbak Bianca. Mama, ada apa? Mama, baju Kaisa mau dibawa kemana? Mama, kita mau kemana? Sayang, mulai hari ini Karissa dan Mama akan tinggal di rumah Mimo. Oke? Apa? Kita mau kemana, Ma? Karissa dengerin Mama. Pokoknya Karissa harus ikut Mama ya. Gak mau, Ma. Ayo saya pakai dulu. Pakai. Oke sayang. Ayo Karissa. Ayo nak. Ayo cepat ikut Mama. Ayo ikut Mama. Ayo sayang. Sebaiknya sekarang kita semua istirahat. Aku udah capek sama keributan hari ini. Iya, betul. Ini Mama juga udah pusing nih kepalanya. Dengar pada berantem teriak-teriak apalagi si Bianco tadi tuh. Kakuan, minta ampun. Udah istirahat ya. Tapi Dimas, kamu istirahat di kamar Aisyah ya. Ya, Bu. Ayo Karissa. Karissa? Mbak Bianca. Karissa. Bianca. Karissa. Bianca. Ayo ke Mama. Mau pergi, Ma. Karissa, kamu tuh udah gak aman tinggal di sini. Bianca, lepas Bianca. Ayo kita ke rumah Oma. Gak mau, Ma. Gak mau. Karissa dengerin Mama dong. Karissa bersama Papa. Bititin. Bi. Bawa Karissa ke depan. Bawa sekarang. Bentar, Pak. Ayo sayang sama Bibi ya. Iya, nanti papa ke depan. Bianca. Maksud kamu ini apa? Karissa tuh anak aku, Mas. Kamu jangan coba-coba halangin aku sama Karissa pergi dari rumah ini. Karena kemanapun aku berada, aku akan bawa Karissa dan kamu gak akan pernah bisa menghalangi aku. Cukup, Bianca. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Kamu, Mas, yang keterlaluan. Kamu! Kamu yang keterlaluan. Kalau kamu mikirin perasaan aku, harusnya kamu gak kawin sama perempuan ini. Kalau kamu mikirin Karissa, kamu gak akan bawa perempuan ini pulang ke rumah. Bianca, cukup. Aku bilang cukup. Cukup gimana lagi? Aku harus gimana? Aku harus diem aja selama ini ngeliat kamu sama perempuan ini. Hah? Aku gak sabar. Hah? Kamu lihat? Kamu lihat? Hah? Kamu pikir aku takut? Biar- Aku udah kehilangan semuanya, Mas. Bianca. Dengar, kalau sampai kamu melangkah sekali lagi, satu langkah lagi, Karissa akan kehilangan ibunya. Kamu mau itu, hah? Aku udah kehilangan semuanya, Mas, semuanya. Bianca, jangan, Bianca.
Kalau kamu nggak mau ini semua terjadi, kamu tinggalin perempuan itu. Kamu punya keberanian nggak untuk ninggalin dia? Nggak punya kan? Jadi jangan sekali-sekali kamu menghalangi aku pergi sama Karisa di rumah ini. Jangan ikutin aku. Bianca! Ayo masuk Karisa, masuk ya. Cepat. Masuk Karisa, masuk. Bianca! Bianca, tunggu! Bianca! Dimas, udah. Kamu nggak usah kejar dia. Ini semua cuma dramanya Bianca aja. Dia itu lagi coba neken kamu. Kalau kamu kejar dia menang, kamu kalah. Lagi pula kan ada Aisyah. Udah. Ma, Karisa anak aku. Aku nggak bisa hidup tanpa Karisa. Iya. Nanti kita susul Karisa, tapi jangan sekarang. Kesenangan itu si Bianca. Ayo Karisa, ayo. Kenapa Bianca, Karisa? Kenapa sayang? Ada apa, Bianca? Aku pergi dari rumah, Pak. Karisa mau pulang, Ma. Sayang, dengerin Mama dong. Sini, sayang, sini. Ya, udah, ya, cucung Pepo yang cantik. Ya sayang, ya, suah, nggak usah nangis dong. Anak cantik, nggak usah nangis. Ya. Mama pergi dari rumah, Pepo. Sebenarnya Karisa nggak mau pergi. Tapi Karisa takut karena tadi Mama berantem sama Papa. Bi, tolong temenin Karisa ya di kamar kamu. Baik, Bu. Gak mau, Karisa mau pulang. Iya sayang, ya, dengar Pepo deh ya. Nanti Pepo janji, Pepo yang nganterin Karisa, ya. Sekarang Karisa main dulu nih sama mbaknya, ya. Sana. Ayo loh, kita ke kamar. Yuk. Ya sayang. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Intinya aku berantem besar sama Mas Dimas tadi, Pak. Aku perlu ngomong sama Mama, Ma. Kita ngobrol di kamar yuk. Loh, kenapa nggak di sini aja sih bicaranya? Kan Papa jadi bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Emangnya Papa pikir aku masih percaya sama Papa? Ngapain aku cerita sama Papa? Papa pasti akan belain Aisyah. Ima. Ya sayang.
Bianca, kamu berantem lagi sama Dimas? Iya, Ma. Aku berantem besar sama Mas Dimas dan aku keluar dari rumah. Kamu keluar dari rumah? Jadi, Dimas ngusir kamu dari rumah itu dan membiarkan Aisyah dan juga ibunya tinggal di situ? Aduh. Bianca. Jujur Mama nggak ngerti sama jalan pikiran kamu. Kok kamu bisa-bisanya membiarkan mereka tinggal di sana dan kamu yang pergi dari rumah itu? Apa sih, Nak, jalan pikiran kamu, Nak? Mama tenang aja. Ini bisa jadi strategi aku yang paling bagus. Strategi? Strategi apa sih? Mama nggak lihat. Aku pulang bawa siapa? Aku pulang bawa Karissa, Ma. Itu artinya aku masih pegang kartu as yang bisa memperbaiki posisi aku di depan Mas Dimas. Nggak ngerti, Mama. Kartu as apa sih maksudnya? Karissa itu disayang banget, Ma, sama Mas Dimas. Jadi selama aku ada Karissa, Mas Dimas nggak akan mungkin ninggalin aku dan nggak akan mungkin macem-macem sama aku, apalagi ngelupain aku. Kamu duduk dulu. Pak, Bianca sama Karissa di sini kan? Iya, kamu tenang dulu ya. Bianca sama Karissa ada di sini kok. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya sih Papa sudah dengar apa yang terjadi. Yang membuat istri kamu pergi dari rumah. Maafin aku ya, Pak. Sebenarnya kan ini masalah aku dan Bianca. Tapi Papa dan Mama malah ikut terlibat. Aku benar-benar gak enak. Makanya aku kesini mau jemput Bianca dan Karissa. Ya, Papa ngerti Dimas. Cuma saat ini Bianca sedang emosi tinggi. Jadi saran Papa sebaiknya Bianca sama Karissa sementara di sini dulu aja. Tapi tetap Papa akan bicara sama Bianca dan Papa akan bujuk dia supaya segera pulang ke rumah. Buat apa kamu kesini? Aku nggak mau pulang. Bianca sayang, nggak boleh dong kamu bicara seperti itu sama suami kamu. Papa nggak usah bujuk-bujuk aku lagi karena aku nggak akan pulang. Nah, dengar Papa baik-baik ya Nak ya. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah. Tapi ingat, masalah itu pasti bisa diselesaikan. Dan selesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Bicara baik-baik sama suami kamu. Sebesar apapun masalah kamu sama suami kamu, jangan pernah kamu meninggalkan rumah dalam keadaan marah, Bianca.
Betul kata papa kamu, Bianca. Ini cuma salah paham. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu gak usah nasehatin aku lagi. Gak usah nasehatin aku. Kamu pulang aja. Itu istri muda kamu tuh lebih butuh kamu sana. Udah pulang aja. Bianca, tenang. Tenang, Bianca. Kenapa, Pak? Emang kayak gitu kok dia. Itu yang aku rasain, Pak. Itu yang bikin aku muak ada di rumah. Dia lebih peduli sama istri muda dibanding sama aku selalu. Udah Dimas, kamu dengar apa kata Bianca? Biarin aja Karissa dan Bianca tinggal di sini, biar dia tenang tinggal di sini. Daripada dia tinggal di rumah kamu, tersiksa batinnya karena kamu lebih membela Aisyah dan sayang ke Aisyah. Iya, Ma. Aku pulang. Tapi sebelumnya, aku mau ketemu Karissa. Buat apa mau ketemu Karissa? Supaya kamu bikin dia nangis terus minta-minta pulang sama kamu, iya. Biar aku juga ikut pulang gitu. Nggak akan terjadi, Mas. Bianca, bukan begitu. Lebih baik kamu tinggalkan rumah ini, Dimas. Dan gak usah menemui Karissa dan juga Bianca. Paham kamu? Iya. Ma. Hati-hati. Bianca, aku titip Karissa. Mas Dimas, Mbak Bianca sama Karissa mana? Kamu lihat aku sendirian kan? Berarti aku nggak sama mereka. Ngapain kamu tanya? Maaf, Mas. Ya udah kalau gitu aku ambilin Mas Dimas air minum dulu ya. Nggak usah, Aisyah. Tapi Mas Dimas harus minum obat. Aku bilang nggak usah, nggak usah. Apa-apaan sih Dimas? Aisyah kok dibentak? Ya Allah, aku marah sama Bianca, tapi kenapa Aisyah yang aku bentak-bentak? Padahal dia nggak salah apa-apa. Aisyah, aku... Dimas, lo tuh gimana sih? Lo tuh marahnya sama siapa, ngelampiasnya sama siapa? Udah gak pernah percaya sama istri sendiri, gampang dihasut. Maunya apa sih? Maksud kamu apa? Dengar ya, jangan pernah lagi kamu ikut campur sama rumah tangga saya, ngerti kamu? Gimana gue gak mau ikut campur? Di dalam perut Aisyah ada anak gue. Dan gue berhak menjaga emosi Aisyah. Dia gak boleh emosi, Dim. Kalau dia stres, anak gue gimana? Mas Dimas!
Itu buat perbuatan kamu sama Aisyah. Ya Allah. Itu untuk setiap tetes air mata Aisyah yang jatuh karena perlakuan lu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu sudah merusak kesuciannya Aisyah. Kamu memaksa dia untuk selingkuh sama kamu padahal dia gak cinta sama kamu. Mas Dimas, udah! Mas! Mas Dimas! Mas Dimas! Mas Dimas! Coba Setia, masih berani kamu sama Mas! Ya Allah Mas, udah Mas! Udah aku mohon Mas, udah Mas! Udah Mas! Mas Dimas, udah Mas! Setia, ada apaan sih? Kok dengar ribut-ribut di sini? Hah? Kenapa? Astaga, OMG, kamu pasti habis berantem lagi ya? Hah? Setia. Dimas, Mam. Kenapa Dimas? Hah? Dia keterlaluan sama Aisyah. Aku nggak suka dia bentak-bentak Aisyah. Dia marahnya sama siapa, bentaknya sama siapa. Oh, OMG, Setia, kamu juga sih ngapain kamu pakai salah-salahin Dimas segala? Dimas jadi akhirnya emosi, ya kan? Dan Mama pusing deh, yang diributin masalah itu lagi, udah kayak kaset kusut. Mam, maaf ya, aku nggak bisa seperti Mama. Baik di depan, beda di belakang. Tadi tuh Dimas memang keterlaluan sama Aisyah, makanya aku tegur dia. Iya, tapi nggak usah pakai berantem, bisa nggak? Nggak usah berantem, nggak usah gelut. Dimas yang pukul aku duluan, Mam. Masa aku diem aja? Mama tahu kan, misi aku untuk membuat Aisyah jatuh cinta sama aku. Dan itu susah, Mam. Kalau nanti Aisyah udah jadi milikku, baru aku akan menghancurkan dia sehancur-hancurnya. Kamu yakin, Setia? Yakin kan tuh? Hah? Jangan-jangan nih ya, kamu cuma cari-cari alasan aja. Nih, terus terang aja nih, Mama takut kamu benar-benar jatuh cinta lagi sama itu perempuan. Maksud Mama apa sih? Setia, ini khawatiran Mama ya. Ini jangan-jangan kamu melindungi dia bukan sesuai dengan tujuan awal kamu untuk menghancurkan dia, balas dendam. Tapi karena kamu benar-benar gak rela sama dia kalau dia disakitin, jadi akhirnya kamu benar-benar melindungi dia. Kamu benar-benar jatuh cinta sama dia, ya? Itu nggak mungkin, Mam. Setia, Mama ini mama kandung kamu ya. Sebagai seorang ibu, Mama tahu betul apa yang dirasakan oleh anaknya. Hah? Setia, kamu dengar baik-baik ya. Kalau memang kamu mau balas dendam, memang itu harus wajib. Wajib hukumnya. Tapi kalau kamu sampai jatuh cinta sama itu perempuan, Mama gak rela ya. Gak rela, Setia. Ingat itu ya. Jangan macam-macam kamu. Ngawur. Jantung kau detaknya kayak begitu. Apaan sih? Apa Mama benar? Gue melindungi Aisyah dengan hati. Astaga, apa yang terjadi sama gue? Bahkan hingga saat ini, saat gue menatap mata Aisyah, kenapa hati gue rasanya masih nggak mau dan nggak bisa percaya bahwa memang Aisyah yang udah bikin Hans meninggal. Kenapa jadi kayak gini semuanya? Gue harus minum kopi nih kayaknya. Mas Dimas, aku minta maaf ya. Udah bikin keluarga kalian selalu ribut kayak gini. Aisyah, aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya, apa yang terjadi pada malam itu? Apa kamu benar tidur sama Setia? Tolong, kamu jawab jujur. Aku gak tahu, Mas. Aku benar-benar gak ingat kejadiannya seperti apa. Waktu aku bangun ada Mas Setia di samping aku. Aku minta maaf sama kamu karena aku gak ingat apapun, Mas. Aku minta maaf.
Aku minta maaf karena aku gak bisa jaga kesucian aku. Maafin aku, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Karena aku udah bentak kamu. Enggak. Mas gak salah. Aku yang salah. Aku yang gak bisa baca hatinya Mas Dimas kayak gimana. Rasa Mas Dimas lagi gak enak, tapi aku terus aja ngoceh. Maafin aku ya, Mas. Cukup, Aisyah. Aku yang salah. Sekarang aku mohon sama kamu. Jangan sedih lagi. Melihat kamu bersedih seperti ini membuat aku semakin merasa bersalah. Tadi kamu nawarin aku minum dan obat kan? Aku boleh nggak minta tolong sama kamu ambilin? Boleh. Yaudah sebentar aku ambilin ya, Mas. Sebentar. Senyumnya mana? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Apa benar Setia sudah menyentuh Aisyah? Dan bayi dalam kandungan Aisyah sebenarnya itu anak siapa? Tampar gue. Mas, maaf, Mas. Aduh, panas. Ya Allah, Mas gak apa-apa kan, Mas? Hah? Gak apa-apa, Mas? Udah, lu gak usah nanya kalau gak mau bantuin. Mas ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Tolong jaga pandangannya ya, Mas. Astaga, Aisyah. Mas kalau mau diobatin sebentar. Aku minta tolong sama ibu. Hush. Tunggu dulu. Kenapa harus ibu yang ngobatin? Kenapa nggak lu? Jangan lancang ya, Mas Setia. Siapa yang lancang sih? Obatnya nggak? Aisyah, obatin dulu. Mas, jangan pikir aku lemah, aku nggak bisa ngelawan Mas. Kira gitu? Aduh, Aisyah! Sial. Sekeras itukah kamu menjaga kesucian kamu, Aisyah? Apa iya malam itu gue memang ngelakuin sesuatu sama Aisyah? Tapi waktu itu kan gue mabuk. Apa gue maksa Aisyah? Mas Setia, Mas nih aku bawain ibu. Buat obatin lukanya Mas, bantuin. Iya, kata Aisyah. Dan Setia kena air panas ya? Jadi ibu obatin aja. Bu, enggak usah bu. Aisyah lu bener-bener ya. Enggak bu, maaf tadi cuma bercanda sama Aisyah. Jangan begitu. Kalau luka harus cepet diobatin. Kalau nggak makin parah. Udah nggak usah malu-malu sama ibu. Ayo sini biar aku obatin. Bu, bener nggak apa-apa deh bu. Ayo. Makasih ya Bu. Iya. Itu kalau kena itu parah loh nanti. Au. Gimana sih, Nak? Nggak apa-apa? Ayo Bu salatin dikit ya. Perih ya? Enggak bu. Kalau luka bakar nggak diobatin nanti ditambah bengkak.
Udah Bu, udah nggak apa-apa. Iya. Semoga cepet kering. Makasih Bu. Nah Satya, Ibu mau cerita dikit sama kamu. Sebenarnya Aisyah itu bukan perempuan yang dingin seperti tadi. Dia itu orang yang sangat peduli dan baik hatinya. Dia itu kalau udah nolong orang, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu! Ibu! Ayo Bu, 1, 2, 3. Ya Allah. Ya, cuma ibu sedih melihat nasibnya dia kok bisa seperti ini ya. Aisyah itu dari kecil, dia selalu berjuang sendiri untuk dirinya. Walaupun dia nggak punya ayah. Dan dia selalu tegar dalam menghadapi masalah. Hatinya dia itu lembut dan tulus. Dia itu sayang sama seluruh makhluk hidup. Bahkan semut aja dia nggak mau bunuh. Aisyah nggak pernah bunuh seekor binatang satu pun. Nggak pernah, nggak akan. Gue yakin itu. Karena menurut dia, semua makhluk hidup itu sama seperti kita. Tahu nggak, waktu itu pernah ada seekor burung merpati yang sayapnya patah. Itu dia telaten banget ngurusnya. Sampai burung itu bisa terbang lagi. Masya Allah, sebegitunya Aisyah. Masa orang sebaik Aisyah tega bunuh Hans? Kenapa gue jadi ragu? Apa benar Aisyah pelakunya? Yeay, cantik. Cantik. Ya, Ma. Cantik. Kamu yang semangat ya sekolahnya, yang pintar. Oke, Ma. Nanti pulang sekolah, Mama beliin mainan yang banyak banget. Kamu tinggal pilih. Oke, Ma. Oke, ya udah. Dah, dadah. Dadah. Halo, Karin. Jadi kan kita brunch di cafe Seven Star? Oke. Iya, Bim. Kenapa lu baru ngabarin gue sekarang, ha? Lo bilang baru. Gue tuh ngehubungin lo terus, tau nggak? Bahkan gue juga udah ngasih info ke lo. Tapi lo nggak bales. Maksud lu apa sih? Gue kirim SMS ke lo. Masuk nggak? SMS apaan? Gue nggak pernah terima SMS apapun. Masa sih, bro? Gimana sih lu, Bim? Yang bener dong. Ya udah. Kalau gitu kita ketemuan aja di Cafe Star Seven. Biar gue jelasin semuanya ke lo. Oke? Ya udah, gue siap-siap sekarang. Jangan lama ya. Oke, gue tunggu ya. Aneh. Nggak ada SMS apapun kok. Menurut lo gimana? Gue keluar dari rumah, itu udah benar belum? Lo mau tahu pendapat gue? Menurut gue, hal yang udah lo lakuin sekarang ini itu tepat banget. Dan sekarang gue yakin, di bos pasti lagi kebingungan tuh. Gara-gara kehilangan lo sama kehilangan anaknya. Ya iyalah, gue gak akan mungkin pergi tanpa Karissa. Yes, itu bener banget. Dan sekarang yang harus lo lakuin, lo cuma harus jual mahal aja. Karena Dimas pasti
akan nurutin semua yang lo mau demi dapetin lo dan anaknya balik lagi. Hai guys. Hai. Hai Nis. Yaudah deh kalau gitu gue cabut ya. Mau kemana? Gue gak mau jadi nyamuk lo berdua ah. Ntar gue pengen, gue ngiler lagi. Bye. Hai Bi. Kamu tahu nggak Bi? Apa? Setiap hari aku perhatiin kamu tuh, kamu makin cantik. Gimana aku nggak tergila-gila sama kamu? Biasa aja. Kamu nggak usah gombal. Aku nggak gombal. Kamu harus tahu Bi, kalau kamu tuh cantik. Jangan salahin aku ya, kalau aku nggak bisa ditinggal sama kamu. Kamu nggak lapar makan Ki? Makan yuk. Makan ya. Makan. Aku nggak mau makan. Aku cuma mau liatin kamu aja. Aku tuh kangen banget sama kamu. Sehari aja aku nggak ketemu sama kamu tuh aku bisa jadi gila. Senyum kamu, tatapan kamu, itu semua tuh selalu terngiang tau nggak dalam pikiran aku. Mau ngapain ya punya aku? Aku mau nyuapin kamu. Gak usah, gak usah. Sekali aja. Sekali aja. Gak usah, gak usah. Nanti diliatin orang malu tau. Enggak. Aku nggak peduli. Gak mau, malu. Gak usah malu. Kenapa harus malu? Gak mau. Ayo makan. Ayo makan. Sini, makan sendiri aja. Kamu jangan liatin doang dong, ayo makan. Kamu kenapa sih? Hah? Bi, Bianca. Kamu kenapa? Set. Bi. Satya. Bi. Ipar aku. Apa sih? Jangan. Sini. Gimana sekarang? Geser. Satya. Lu ngeliatin apa sih? Nggak apa-apa. Terus gimana? Kita mau pergi aja sekarang. Jadi apa informasi apa yang lo mau kasih? Ya, gue mau ngasih informasi ke lo tentang Aisyah.
Kenapa sih? Tahu tuh. Dari tadi tuh cewek sama cowok mesra banget gue lihat. Bikin gue baper aja tau gak lo? Ya udahlah. Kok mirip Bianca? Bentar, Bim. Kemana mereka? Nggak mungkin pergi secepat itu. Maaf mas, permisi. Bro, kenapa sih dari tadi? Yang pergi aja. Gue penasaran sama cewek yang tadi. Kemana dia? Cewek yang mana? Udahlah, gue salah lihat kali. Udah, masuk aja deh. Ya. Siapa ya? Biar aja ketahuan. Yaudah, kita jalan yuk. Ayo. Kayaknya familiar banget. Hei bro, Hmm. lo kenapa sih? Fokus dong, gue mau cerita sama lo. Iya, tadi gue tuh penasaran. Itu cewek kayak familiar itu. Siapa ya? Ya itu namanya lo nggak fokus. Ya oke, gue fokus sekarang. Lo sebenarnya niat nggak sih nyari tahu info tentang pembunuh adik lo, Hans? Soalnya belakangan ini gue ngeliat lo tuh beda banget, tau nggak? Ada apa sih? Iya, mungkin belakangan ini gue lagi sibuk. Ya jelas gue niat lah, Bim. Dan lo bilang kan lo SMS gue. Mana sampai sekarang nggak ada lo SMS. SMS tuh nggak ada. Masa sih? Aneh ya? Padahal gue itu SMS lu tuh udah berkali-kali, tau nggak? Nggak mungkin lah. Kalau ada SMS atau lo kabarin sesuatu juga, gue pasti respon. Nih, lo lihat. Ada nggak SMS lo? Nggak ada kan SMS dari lo? Aneh juga ya bro. Tapi lu yakin? Nggak sengaja kehapus tuh SMS? Ya nggak mungkin lah, ngapain juga. Atau ada yang sengaja hapus dari HP gue. Emang apa sih informasinya? Coba gue lihat. Mana? Nih lo lihat. Bim, ini nggak mungkin. Jadi Aisyah bukan pembunuh Hans. Iya bukan bro. Ini nggak mungkin, Bim. Orang dia di penjara kan? Nah, Bahkan lu ngeliatin fotonya saat dia ditangkap polisi. jadi lo harus tahu bro. Dia melakukan perbuatan itu hanya sekedar mengakui bro. Tapi bukan dia yang membunuh. Dia cuma Apa? Dia cuma demi melindungi seseorang. Asal lo tahu aja itu. Dan dia umpetin ini semua dari semua orang.
hanya dia yang tahu kenyataan ini semua. Dan bisa jadi termasuk orang yang dia lindungin tahu tentang kenyataan ini. Ini kan boneka kesayangannya Karissa. Apa dia bisa tidur tanpa boneka ini? Buku-buku sekolahnya juga masih di sini. Gimana Karissa mau belajar kalau buku-bukunya aja nggak dia bawa? Mas. Maaf Mas, aku ganggu ya. Enggak apa-apa Aisyah. Aisyah, aku kangen sekali sama Karissa. Aku cemas sama dia karena dia pergi dalam keadaan nangis. Aku bingung Aisyah. Boneka kesayangannya nggak dibawa. Apa dia bisa tidur tanpa boneka ini? Buku-buku belajarnya juga masih di sini. Gimana Karissa mau belajar kalau buku-bukunya masih di sini? Aisyah, Karissa itu kan masih kecil, tapi dia sudah mengalami hal seperti ini. Jadi bukan dia. Aisyah sama sekali nggak bersalah karena dia nggak ngebunuh Hans. Berarti selama ini gue salah dong nuduh dia. Tapi kenapa dia mau-maunya akuin kesalahan orang lain? Untuk apa? Siapa yang dia lindungin? Dan apa yang Aisyah sembunyikan? Yang lebih aneh lagi, SMS dan chat yang gue kirim ke Bima bisa hilang dari HP gue. Hilangnya kemana? Siapa yang hapus? Abi Titin, Iya Bu Aisyah. TK-nya Karissa di mana ya? Saya mau nganterin boneka sama buku-bukunya Karissa. Oh, TK-nya non Karissa ya Bu. TK-nya teh di TK Mulia. Makasih ya, Bi. Sama-sama tuh Ibu, saya tinggal dulunya. Bu, Kamu mau kemana? mau ke TK-nya Karissa, Bu, nganterin barang-barangnya. Oh ya udah hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Biarpun Bianca nggak setuju, aku harus tetap baikan sama Lydia. Aku nggak bisa biarkan anakku menderita kayak gini. Aku harus bikin Lydia berada di pihakku. Olahraga. Dulu badan saya juga langsing kayak model. Mendingan WA-an sama grup arisan. Ngegosip, ada gosip apa nih? Halo, Ibu Lydia. Ngapain Anda datang sini? Nggak ada yang undang Anda ya, silakan pergi. Tenang dulu, Bu. Ibu lihat dulu dong apa yang saya bawa nih. Saya bawa berbagai macam snack dan bolu, enak banget. Maaf, terima kasih, saya nggak butuh. Iya, boleh deh Ibu marah-marah sama saya, tapi Ibu harus coba dulu ini. Karena banyak banget makanan yang waktu kita makan di taman itu mengingatkan saya sama Ibu Lydia. Duh, apalagi ada bolu nih, Bu. Bolu ini enak banget, Bu. Aduh, wanginya harum. Terus coklatnya banyak. Nggak nanyain, nggak perlu penjelasan. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang nggak mau dijelasin, saya kasih ke hidung Ibu ya. Coba dicium dulu wanginya. Enak kan, Bu? Coba dijajal dulu. Bu, coba. Harus coba dong. Udah. Nggak usah sobek. Oke, saya ambilin cemilan yang lain ya. Oke, ini juga nih, Bu. Ini juga enak mengingatkan saya sama Ibu Lydia. Nih, coba dulu dong, Bu. Enggak, terima kasih. Nih, ambil. Dihabisin dong, Bu. Enggak, oke ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi coba ini dulu ya. Enak loh, mengingatkan saya dan kita waktu lagi di taman. Coba dulu dong, Bu. Udah deh. Sok baik banget sih Anda ini ya. Baik, saya tuh kangen sebetulnya sama Ibu Lydia. Wah, ada cemilan satu lagi, Bu. Nah, ini juga cemilan kita. Coba dulu dong, Bu. Bu, kalau nggak mau coba, nggak mau tangannya kotor, ya udah saya suapin ya. Gimana, enak kan, Bu? Tadi habisin nggak apa-apa kok, nggak masalah, Bu. Ibu Lydia tahu nggak sih? Saya tuh sebetulnya kangen banget sama Ibu Lydia. Nggak ada temen ngobrol. Terus saya sebelumnya juga mau minta maaf sama Ibu Lydia. Karena kemarin saya udah kurang ajar sama Ibu. Saya kepancing emosi saya. Kita jadi berantem. Saya mohon maaf sekali sama Ibu Lydia. Maafin saya ya, Bu. Jujur, Bu, saya tuh kehilangan teman ngobrol yang satu frekuensi seperti Ibu Lydia. What? Satu frekuensi? Anda bilang? Hey, hello. Kemarin itu ya kejadiannya Anda tarik kode saya sampai kepala saya sakit. Tahu nggak? Maaf ya. Maaf. Enak aja. Sekarang gini aja deh. Anda sebutkan satu aja alasan yang membuat saya tertarik untuk mau berbaikan sama Anda. Kalau Anda bisa sampaikan, baru saya akan pertimbangkan. Yang jelas, sekarang ini saya pegang kartu asnya Bianca anak Anda. Paham? Jadi gak seenak-enaknya Anda minta baikan sama saya. Nih, kepala saya masih berasa sakit. Aduh, ngomongin kepala saya juga kemarin kan disiram sama Ibu Lydia pakai air. Anda yang duluan. Tapi kan juga Ibu yang mancing emosi Oh, saya. nggak bisa. Anda yang duluan. Ya sudah, tapi maksud dan tujuan saya ke sini itu sebetulnya adalah... Sekarang gini ya. Asal Anda tahu ya. Posisi Anda dengan anak Anda yang bernama Bianca itu di bawah, sedangkan saya di atas. Bagaikan apa? Bumi dan langit. Sorry Bu Siska ya. Lihat aja kenyataan sekarang. Hah?
anak Anda terusir tuh dari rumah ini. Sedangkan Dimas makin cinta sama anak tiri kamu alias anak selingkuhannya Pak Irwan alias perempuan yang bernama Aisyah. Dan Anda harus tahu, saya punya satu hal lagi, kalau saya ledakan itu bisa jadi bom. Yang menghancurkan Bianca berkeping-keping. Maksudnya Ibu Lydia apa saya nggak paham? Oh, Anda pasti shock. Dengan senang hati saya akan kasih tahu. Siap-siap, jaga jantung jangan sampai copot, ya. Nih. Aku nggak gombal. Semua itu benar dari dalam lubuk hati aku buat kamu. Enggak mungkin Ibu Lydia. Kamu stres, kamu pusing, kepikiran semuanya. Enggak, saya nggak percaya. Itu pasti diedit. Saya nggak percaya video itu. Silakan aja. Yang pasti, saya nggak tertarik tuh untuk baikan sama Anda ya, Bu Siska. Kecuali apa, Bu? Anda mau pijit kaki saya. Pijitin. Pijit. Mau baikan nggak? Pijit saya bilang. Mau yang keras atau yang sedang? Jangan cari gara-gara sama saya ya. Oke. Enggak sekalian belakangnya. Betisnya juga. Bentar. Bau nggak? Aduh, baju aku jadi bau deh kayak gini. Lagian juga ngapain sih dia ke situ, kayak nggak ada kafe lain aja. Itu juga aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia ada di sini ya. Ya udah, jangan marah-marah terus. Kenapa? Jadi jelek? Enggak, aku nggak bilang kamu jelek, kamu tetap cantik kok. Marah-marah juga sama. Yaudah, aku cabut dulu ya. Tuh ada Karin situ, kamu pulang sama Karin aja. Ya udah, aku mau jemput Karisa dulu ya. Ya udah. Nah gitu dong, senyum, jangan marah-marah terus. Ya udah sama-sama. Ya udah. Bye-bye. Bye. Ya udah. Ikuti Bianca ya. Hati-hati ya. Lo kemana sih? Lama banget. Katanya mau jemput Karisa sekolah. Baru balik deh tuh anaknya. Udah deh, nggak usah ngomel. Tadi tuh udah kejadian. Nih, lo nggak cium apa baju gue sampai bau kayak gini. Tadi tuh gue terpaksa ngumpet di deket tempat sampah, puas lo. Kok bisa gitu sih? Gimana ceritanya? Udah deh, panjang ceritanya. Yang penting sekarang kita jemput Karisa dulu ya. Oke. Maaf Bu, cari siapa ya? Saya cari Karisa, Pak. Oh, Ibu siapanya Karisa? Tantenya. Tante Aisyah. Karisa. Tante kesini sendirian. Nggak sama papa. Kok Tante Aisyah diem aja sih? Nanti Papa jemput Karisa kok. Karisa nggak ngeliat Tante Aisyah sekarang bawa apa ini? Rena. Sama ada Berry. Makasih Tante. Sama-sama sayang.
Lo kenapa? Karisa nggak suka? Suka, tapi Kaisa kangen papa aja. Coba papa jemput Kaisa, kan kita bisa makan es krim yang enak di sekolah. Ya udah, makan es krim sama Tante Aisyah yuk. Ayo Tante. Beneran mau? Mau. Oke, ayo. Apa? Jadi tadi lo hampir ketahuan sama ipar lo? Iya, hampir aja. Untung aja dia nggak lihat gue deh kayaknya. Terus Dimas gimana? Dia nelfon lo nggak? Enggak tuh. Ya gue rasa memang Mas Dimas juga perlu dikasih pelajaran sih kayak gini. Ya udah, cuekin aja. Pokoknya kalau sampai Dimas nelfon lo harus jual mahal. Lo nggak boleh nyerah. Tinggal tunggu waktunya aja. Dia pasti kok akan mohon-mohon dan bertekuk lutut di hadapan lo biar lo dan anaknya balik lagi. Dan kalau sampai saat itu tiba, lo udah harus siapin permintaan lo yang tersulit. Gitu dong, itu baru temen gue. Alisa, sayang tunggu sini ya. Tuh, kan es krimnya antri tuh panjang, nanti Alisa capek. Iya Tante. Pinter banget. Bentar ya sayang. Iya. Bibi, itu Karisa kan? Iya itu Karisa. Kok dia sendiri ya, Dil? Oh, dia sama Aisyah. Ngapain sih Aisyah jemput-jemput Karisa? Rasa. Karisa? Karisa kok di sini sendirian? Sayang ngapain? Kaisa lagi nungguin Tante Aisyah beli es krim buat Kak Disa, Mah. Beli es krim? Mama beliin es krim ya. Yuk kita pulang yuk sayang. Yuk. Gak mau, Mah. Kaisa lagi nungguin Tante Aisyah beli es krim. Karisa beli es krimnya sama mama aja. Yuk kita Gak pulang. mau. Ayo sayang. Gak mau. Ayo dong Karisa. Gak mau. Karisa. Gak mau. Bagus. Gue punya ide bagus. Karisa. Karisa. Ya ampun, maafin mama ya sayang. Kamu jadi jatuh deh. Karisa. Karisa bangun. Bi, ayo sekarang lo ikut gue. Apaan sih lo nggak lihat apa nih anak gue lagi pingsan kayak gini? Gue punya ide bagus. Ayo Bi. Ide apa? Ada, ayo lo percaya dulu sama gue. Ayo. Udah, sayang. Maafin mama ya sayang. Maafin mama sayang. Cepet lagi ya sayang, nanti lagi. Lo yakin nih? Ya, udah dulu percaya deh sama gue. Bi, Karisa jatuh itu bukan gara-gara lo, tapi gara-gara Aisyah. Jadi lo nggak salah. Jadi sekarang lo timpangin aja semua kesalahannya ke Aisyah. Makasih. Karisa! Ya Allah, Karisa! Karisa! Karisa sayang! Karisa kamu kenapa sayang? Karisa! Karisa bangun! Karisa! Karisa kenapa ya Allah nak? Kamu kenapa sayang? Ya Allah sayang! Karisa! Karisa! Sayang! Bangun ya sayang! Sayang!
Sayang bangun yuk. Sayang. Sayang bangun. Karissa. 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 Mbak. Ming. Mbak. Ming. Ming. Karissa. Sayang. Sayang Mama. Karissa. Karissa. Karissa sayang. Kamu gak usah pegang-pegang. Kamu ngapain anak saya, ha? Mbak, aku nggak tahu Mbak. Aku beli es krim tiba-tiba aku ngeliat Karissa udah pingsan Mbak. Gimana nggak tahu sih kenapa kamu ngebiarin anak saya sendirian? Hei Aisyah, kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya. Mau kamu apa sih? Kamu apain anaknya Bianca? Kamu itu udah curi suaminya Bianca, sekarang kamu apain anaknya? Ini ada apa ini? Pak, Ini kenapa anaknya? Pak tolong Pak. Anak saya pingsan gara-gara dia, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini Pak. Saya nggak tahu Pak. Pak, Karissa. saya nggak tahu apa-apa Pak. Pak, Bawa dia, Pak. Bawa dia. saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya beneran nggak tahu apa-apa Pak. Bawa dia Pak. Bawa. Enggak. Ayo. Mbak Bianca. Semua dijalankan di kantor. Ayo. Mbak Bianca. Mbak. Lah ikutin dia. Lo pasti ini dapat hukuman yang setimpal. Ya Allah, saya kita ke rumah sakit. Karissa, Karissa, kamu harus bisa nak. Kamu harus kuat, kamu pasti sembuh sayang Karissa. Karissa, Karissa. Ibu tolong tunggu di luar. Dokter, gimana anak saya, Dok? Anak ibu mengalami benturan sehingga mengakibatkan gegar otak ringan. Karissa gegar otak. Tapi kondisinya tidak berbahaya. Kita akan pantau terus. Ibu jangan khawatir. Saya bisa ketemu dia, Dok, sekarang. Boleh, Bu. Silahkan. Tapi anak ibu masih belum sadar karena masih kena efek obat. Biar anak ibu istirahat dulu. Ya, makasih ya, Dok. Sayang. Syukurlah, sayang. Luka kamu nggak parah. Kamu cepat sembuh ya. Cepat pulih. Mama tahu kamu anak kuat. Kamu anak hebat. Kamu pasti bisa sembuh dengan cepat, sayang. Aisyah. Ini semua gara-gara kamu. Ma. Saya nggak bersalah, Pak. Yuk. Tolong lepasin. Dia tuh bersalah Pak, saya saksinya di sana. Saya lihat kok pakai mata kepala saya sendiri. Kalau dia ini mau nyelakain anak sahabat saya, anak tirinya dia. Demi Allah enggak, Mbak. Saya berani sumpah. Kamu ya? Pak, saya nggak terima. Dia sudah mencelakakan cucu saya. Bahkan cucu saya sampai sekarang belum sadar, Pak. Cucu saya kena geger otak gara-gara perempuan ini. Saya nggak akan terima kalau dia tidak dihukum, Pak. Tapi demi Allah, Bu, saya nggak ngapa-ngapain Kak Gisa, Bu. Jangan pernah bawa-bawa nama Tuhan ya. Ibu tenang, Bu. Gimana saya mau tenang, Pak, kalau perempuan ini tidak dihukum? Kami akan melakukan penyelidikan. Dan kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mohon jangan buat keributan di sini. Ayo, duduk. Saya beneran nggak bersalah, Pak. Saya beneran nggak bersalah, Pak. Saya mohon, Pak. Saya nggak
kamu ngapain Karisa? Saya saksinya, Pak. Bapak harus interogasi aja dia. Jelas-jelas saya lihat pakai mata kepala saya sendiri kalau dia tuh mau ngelukain anak itu, Pak. Mam. Mama. Apa sih? Ada apa Setya? Hah? Aku mau bicara, ini penting. Apa sih? Mam. Ternyata selama ini kita salah. Salah apa? Dugaan kita selama ini tentang Aisyah itu salah. Bukan Aisyah yang pembunuh Hans. Satya, kamu ngomong apa sih? Gaji ya, gak jelas. Kamu kenapa? Kamu bener-bener senengan sama dia ya? Sama ngebelain dia? Sekarang gini, Mama tanya sama kamu ya. Kalau dia memang gak salah, kenapa dia sampai masuk ke dalam penjara? Iya, oke. Trust me, ini informasi sangat akurat. Memang Aisyah itu di penjara, ya. Tapi bukan dia yang bunuh Hans. Dan dia di penjara karena dia mengakui hal itu untuk melindungi orang lain. Melindungi orang lain? Melindungi siapa? Setya? Itu aku yang belum tahu, Ma. Makanya aku mau bicara sama Aisyah. Aku mau tanya sama Aisyah, siapa pembunuhan sebenarnya? Setya, Aisyah itu lagi nggak ada di rumah. Aisyah lagi ke sekolahnya Karisa, nganterin barang-barangnya Karisa. Iya udah. Aku ke sekolah Karisa sekarang. Aduh, males deh. Males banget ngangkatnya. Ya udah, Mama angkat aja, siapa tahu penting. Bu Siska gitu loh, apa penting sih dia? Ya, halo Bu Siska. Halo Ibu Lydia, saya ada berita bahagia nih. Berita bahagia? Iya, berita bahagia kalau kartu as Ibu yang namanya Aisyah sekarang sudah mendekam di penjara selamanya. Dan dia nggak akan pernah bisa lagi ganggu Dimas. What? Aisyah? Ya. Halo? Mam, Aisyah kenapa? Ngeselin banget ini. Bu Siska tahu-tahu langsung matiin handphonenya. Jadi tadi si Bu Siska itu bilang katanya Aisyah di kantor polisi. Kantor polisi? Emang Aisyah ngapain? Mama juga nggak tahu. Kantor polisi mana? Itu juga Mama nggak tahu. Tahu-tahu kan Bu Siska matiin handphonenya. Makanya kesel banget nih Mama sama dia. Yang pasti Bu Siska tadi itu bahagia banget. Kira-kira apa ya? Apa yang dilakukan Aisyah ya sampai dia ada di kantor polisi? Mama telepon Tante Siska lagi. Tanyain Aisyah di mana? Nggak mau ah. Yang ada nanti dia kesenangan kalau Mama telepon balik. Memang itu maunya dia. Mom, please. Call her, please, now. Dasar perempuan tua licik. Penasaran kan kamu? Tuh, kan? Gak diangkat sama dia sengaja tuh berdering tapi gak diangkat-angkat. Ngeselin. Gak akan pernah saya angkat telepon kamu. Karena sekarang Bianca sudah bahagia. Aku cari Aisyah sampai ketemu. Satya, kamu tuh mau cari kemana? Kantor polisi tuh kan banyak. Iya, aku tahu, Mam. Kalau perlu aku sisirin semua kantor polisi. Dan Mama terus telepon Tante Siska. Kabarin aku kalau tahu Aisyah di mana, ya? Hati-hati ya, Satya. Hati-hati. Iya, Mam. Awas kalau nggak diangkat.
bener-bener ngeselin banget ya si Bu Siska ini, gak diangkat lagi. Awas ya, nanti lihat aja pemeriksaan saya. Bohong. Pak, saya saksi mata di sana. Di sana saya lihat cuma ada perempuan ini sama Karisa aja. Udah pasti dong perempuan ini yang celakain Karisa. Perempuan ini tuh benci sama ibunya Karisa, Pak. Mana ada, Pak? Ibu tiri yang sayang sama anak tirinya secara tulus. Bapak tolong pikir secara logika ya, Pak. Mohon dengan sangat. Bapak jangan tertipu sama tampang dia yang polos. Mungkin dia kelihatannya no sense, baik, polos, tapi dia jahat, Pak. Dia licik. Buktinya dia tega merebut suami dari anak saya. Aku mau kamu tenang ya. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Ya kamu jangan nangis lagi ya. Aku cuma kepikiran aja sih. Aku pengen kamu ke depannya tenang dan bahagia. Dan kamu gak perlu bergantung lagi sama suami kamu. Dimas, Aisyah di kantor polisi. Apa? Memangnya ada masalah apa, Ma? Mama juga nggak tahu permasalahannya apa. Tapi yang pasti, Mama dapat kabarnya dari Bu Siska. Dan Mama nggak tahu di kantor polisi mana. Tolong cari informasi di rumah sakit manapun. Cari pasien yang bernama Karisa 6 tahun. Oke, kabarin ya. Jadi gimana, Pak? Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Papa juga ngerti Dimas. Mama sama Bianca sampai sekarang nggak bisa dihubungin. Papa juga sudah hubungin anak buah Papa untuk cari mereka. Sampai sekarang belum ada hasil juga. Papa bisa track GPS handphonenya Mama Siska. Oh iya ya? Oh, OMG, ini kan Aisyah sama Karisa. Oh, jadi gara-gara ini Aisyah ditangkap polisi. Dimas sama Setia bisa ada di sini? Kok dia tahu Aisyah di sini? Waduh, bahaya. Karin, kita mesti buru-buru pergi. Ayo. Ngapain kamu di sini? Bukan urusan lo. Setia! Apa? Aisyah ditangkap polisi, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aisyah. Ya Allah, astagfirullahaladzim.